Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan senantiasa berbahagia. Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 1 sampai 13. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengisahkan perumpamaan 10 gadis kepada para muridnya. Perumpamaan 10 gadis ini adalah perumpamaan yang akrab bagi kebanyakan dari kita. Ke-10 gadis itu mengambil pelita mereka dan pergi menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Yesus menyampaikan kepada kita bahwa 5 dari ke-10 gadis-gadis itu adalah bodoh dan 5 gadis lainnya adalah bijaksana. Saudara-saudari, kebiasaan pada zaman Yesus adalah mempelai laki-laki biasanya pergi ke pesta dengan teman-temannya setelah pernikahan. Pada larut malam, pengantin pria akan datang dan menjemput pengantin wanitanya. Ketika mempelai laki-laki akhirnya muncul, ada kebiasaan bagi pengiring pengantin untuk menerangi jalan ke rumahnya dengan lampu. Saudara-saudari, versi Yesus sedikit berbeda. Pada tengah malam, gadis-gadis itu terbangun ketika penjaga berteriak, "Lihatlah, mempelai laki-laki datang. Keluarlah dan sambutlah dia." Ke-10 gadis itu segera pergi menemui mempelai laki-laki. Namun 5 dari gadis-gadis itu tidak menyangka bahwa mempelai laki-laki akan berlama-lama atau berpesta begitu lama. Bodohnya, gadis-gadis itu tidak membawa minyak tambahan untuk pelita mereka. Karenanya ketika mempelai laki-laki akhirnya datang, pelita mereka tidak lagi mengandung minyak. Di sana lampu-lampu gelap. Mereka tidak bisa mengantar mempelai pria kepada mempelai wanita. Saudara-saudari,
Sekarang 5 gadis lainnya adalah wanita yang bijaksana. Mereka telah merencanakan dengan baik dan membawa minyak lampu tambahan untuk berjaga-jaga jika diperlukan. Dengan demikian, mereka bisa mengantar mempelai laki-laki ke kamar pengantin. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini mengajak kita untuk bertanya pada diri kita sendiri. Apakah diri kita bijaksana atau bodoh? Di dalam diri kita, mungkin kita masing-masing memiliki sikap seperti orang bijak, dan kita semua memiliki sikap seperti orang bodoh. Hari ini, kita juga sedang menunggu mempelai laki-laki datang kepada kita masing-masing. Apakah pelita kita sudah menyala? Apakah kita siap siaga dan waspada? Atau minyak kita sudah habis dan pelita kita gelap? Atau mungkin kita sudah tertidur? Saudara dan saudari, semoga kita selalu mawas diri dalam hidup dengan setia bersatu dengan Tuhan dalam hidup harian kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.